Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Nama saya Hikmah Hairunisa. NIM 121923667 kelas 12.3B.09 dari Universitas Dina Sarana Informatika Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem informasi pertemuan 3 tentang manajemen dan organisasi. Apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Ini menurut Encyclopedia of the Social Science. Dan menurut manual, manajemen itu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk tingkat manajemen ada top level manager, ada middle level manager, dan ada low level manager. Untuk top level manager ini apa aja yang berada di top level manager? Ada direktur dan wakil direktur. Terus tugasnya untuk perencanaan strategis. Dan untuk middle level manager itu ada kepala divisi dan kepala bagian. Sedangkan tugasnya ini untuk perencanaan manajemen. Untuk low level manager itu ada supervisor, mandor, sama leader. Tugasnya untuk perencanaan operasional. Dan untuk selanjutnya ada tingkat manajerial, ada executive level, ada managerial level, dan ada operasional level. Untuk fungsi manajemen sendiri itu ada planning, staffing, controlling, organizing, dan directing. Nah, untuk manajemen dan sifat informasi itu berdasarkan kebutuhan tingkat manajemen dibagi menjadi 2, yaitu sumber informasi dan lingkup informasi. Sumber informasi sendiri dibagi menjadi 3, top, middle, sama low. Sedangkan top di sini membutuhkan informasi dari internal dan eksternal, yaitu pemerintah, masyarakat, pesaing, sama supplier. Untuk middle digunakan untuk membutuhkan informasi bersifat tengah-tengah antara top dan low management. Nah, jadi ini di tengah-tengahnya dari top sama low. Di tengah-tengahnya itu middle. Terus untuk low membutuhkan informasi internal dan sedikit eksternal, misalnya dari supplier. Untuk lingkup informasi itu juga ada 3. Yang pertama top, yang kedua ada middle, dan yang terakhir juga, ini salah. Ini sebenarnya low. Sama ya. Ini low, ini saya salah. Terus top memerlukan informasi organisasi secara global, informasi dan seluruh komponen organisasi. Untuk middle membutuhkan informasi semi global dan semi parsial, mengkoordinasikan antara departemen. Nah, untuk low itu ini low sebenarnya ya, bukan middle. Yang selanjutnya kebutuhan tingkat manajemennya itu juga dibagi menjadi 2 lagi. Ada kurun waktu informasi dan ada kelengkapan informasi. Untuk kurun waktu informasi itu ada sama top, middle, low. Terus tapi kan setiap masing-masing berbeda. Top di sini untuk memerlukan informasi jangka panjang, rentang waktu jangka panjang tergantung jenis perusahaan. Nah, untuk middle membutuhkan informasi jangka menengah, karena dari tadi itu middle sama, middle itu di tengah-tengah. Dan untuk low membutuhkan informasi jangka pendek. Sedangkan untuk kelengkapan informasi itu juga ada 3, ada top, ada middle, dan ada low. Top sendiri ini memerlukan laporan banyak pokok-pokok permasalahan. Untuk middle memerlukan laporan semi pokok. Untuk low memerlukan laporan yang lengkap seputar bagian masing-masing. Nah, di sini juga ada berdasarkan kerincian informasi dan kerangka waktu.
Untuk kerincian informasi sendiri juga ada top, ada middle, ada low. Top sendiri membutuhkan informasi berupa ringkasan, biasanya dalam bentuk grafik atau diagram. Jadi bentuknya itu grafik ya teman-teman. Dan untuk middle itu memerlukan informasi semi ringkas. Jadi semi ringkas gitu. Terus yang terakhir ada memerlukan informasi yang rinci atau detail. Jadi lebih ke detailnya ya untuk low. Nah, lebih ke umumnya gitu ya, yang mencakup semua ringkasan rincian. Nah, untuk kerangka waktu itu ada top, ada middle, dan ada juga low. Top sendiri membutuhkan informasi tentang masa depan. Kalau middle, history atau masa lalu. Untuk low itu juga masa lalu. Untuk low itu untuk peran manajerial ada peran antar pribadi, peran informasi, peran keputusan, peran peran pribadi itu ada kepala, pemimpin, penghubung atau figurehead, leader, sama liaison. Terus berhubungan dengan peran informasi seperti monitor atau pemantau, diseminator, pewarta, spokesperson, juru bicara. Terus ini berkaitan juga dengan peran keputusannya seperti entrepreneur, wirausaha, disturbance handler atau pemecah masalah, researcher, location, pembagi sumber daya, ada negosiator atau perundingan. Nah, untuk selanjutnya ada manajer. Manajer keahliannya komunikasi dan memecahkan masalah, pengetahuan dasarnya mengenai komputer dan informasi. Dan selanjutnya ada organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas. Jadi saling berinteraksi, jadi saling membantu gitu kalau organisasi. Organisasi juga berkelompok ya, namanya organisasi, nggak individu. Lebih dari satu. Terus selanjutnya definisi struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Kerangka atau susunan perwujudan pola berhubungan di antara fungsi-fungsi. Nah, kalian pasti tahu lah ya struktur organisasi dari SD, TK aku udah lupa, yang penting SD, SMP, SMA itu sudah sudah ada struktur organisasi, misalkan ketua, wali kelas, ketua, si sekretaris, bendahara, semuanya itu termasuk ya struktur organisasi, itu dalam lingkup kecil. Dan untuk selanjutnya struktur organisasi di sini itu terdapat 3, ada lini, terus ada lini dan staff, dan ada fungsional. Lini sendiri itu ini ciri-cirinya ya, hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Jumlah karyawannya sedikit. Terus pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan. Terus organisasinya bersifat kecil. Ini organisasinya kecil, jadinya karyawannya sedikit. Seperti ini presiden. Terus ada vice president atau production. Terus ada plan manager. Terus foreman, dan ini pekerja works. Nah, jadi ini cuma satu ya. Dari presiden fix ini cuma satu. Makanya dinamakan lini karena karyawannya sedikit. Yang selanjutnya keuntungan dan kelemahan. Keuntungan lini sendiri yang pertama, kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan. Jadi pimpinannya kan cuma satu tangan, jadi nggak ada bentrok apapun